Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan, dan bersyukurlah kita karena nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Malam hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya, salat tarawih dan salat witir, serta juga melakukan kajian tarawih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua aktivitas kita pada malam hari ini bisa menjadi penyempurna dari ibadah puasa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, izinkan saya malam ini untuk melanjutkan ceramah yang saya sampaikan pada Jumat sore kemarin pada saat pengajian menjelang berbuka di Masjid At-Taqwa. Jumat kemarin saya menyampaikan topik tentang bagaimana puasa yang kita lakukan ini dapat membentuk manusia yang bertakwa. Sebagaimana yang memang dinyatakan oleh Al-Quran bahwa tujuan puasa itu adalah menciptakan manusia yang bertakwa itu. Kemarin sudah sampaikan bahwa ciri orang yang bertakwa itu banyak, dan diantaranya tentu saja adalah yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah yang paling awal ayat 1 sampai dengan 5. Itu merupakan rangkaian ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu bagaimana Lalu bagaimana puasa itu kemudian membentuk manusia yang bertakwa dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Baqarah itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana puasa itu membentuk manusia yang bertakwa, yang cirinya yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Ya. Saya ulangi sedikit supaya nyambung dengan pembicaraan malam ini. Puasa yang kita lakukan itu kan merupakan ibadah yang sangat rahasia, kita sendiri yang tahu. Sehingga ibadah puasa itu betul-betul mampu mendidik kita supaya memiliki sifat muraqabatullah, sadar akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mendidik kita untuk merasakan kehadiran Allah di manapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu ketika kita puasa ini, meskipun toh kita ini sebenarnya punya kesempatan di siang hari untuk mokah itu ya istilahnya ya, membatalkan puasa dengan
makan atau minum semau kita itu, tapi kita tidak lakukan karena kita sadar kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan ekspresi dari keimanan kepada yang gaib. Jadi meskipun toh orang lain tidak tahu, tapi Allah mengetahui kita. Malaikat juga akan mencatat amal kita. Oleh karena itu sekali lagi, puasa ini luar biasa bisa membentuk bagaimana kita ini menjadi orang yang beriman kepada yang gaib, yang diantaranya ekspresi dari keimanan kepada yang gaib itu adalah punya kesadaran untuk senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib itu. Lalu kemudian yang kedua, puasa juga membentuk kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Kita juga tahu bagaimana yang namanya ibadah puasa itu tidak hanya puasa sendiri yang diperintahkan, tapi diikuti dengan ibadah yang lain, yaitu diperintahkannya sholat sunnah, sholat tarawih sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Lu coba bayangkan, uang sholat tarawih saja itu kita lakukan yang sifatnya sunnah. Lu mestinya seharusnya yang sholat wajib itu ya pastilah dengan mudah bisa kita lakukan. Sehingga luar biasa itu sholat mendidik kita, mengajari kita, menggembleng kita untuk betul-betul bisa menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, selanjutnya malam ini akan saya tambah dengan bagaimana sholat itu bisa membentuk manusia bertakwa yang memiliki ciri beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya sebelumnya. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua saya kira sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang mulia. Itu diantaranya adalah karena di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan memang semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu mulia sebagaimana kemuliaan Al-Quran itu. Bulan yang diturunkan di bulan itu Al-Quran menjadi bulan mulia. Nabi yang diberi wahyu Al-Quran menjadi nabi yang mulia. Malaikat yang menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad juga malaikat yang mulia. Termasuk malam diturunkannya Al-Quran itu juga merupakan malam yang mulia. Nah, sekali lagi kembali kepada bahwa bulan Ramadan ini mulia karena diantaranya dalam bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Nah, dalam bulan Ramadan itu pula, dalam sebuah riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap malam Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian bertadarus Al-Quran. Nah, tadarus itu kalau dari segi pendekatan bahasa, ya, dari kata kerja tadarosa itu wazannya tafa'ala itu memiliki faedah musyarakah, ya. Jadi musyarakah itu berarti bersama-sama. Jadi Nabi itu bertadarus bersama-sama dengan malaikat itu Al-Quran, ya. Tadarus ini tadarus Al-Quran, ya. Nah, berdasarkan hadis inilah yang kemudian lalu kita umat Islam itu turun-temurun dari sejak Nabi sampai dengan para sahabat dan tabi'in dan sampai dengan sekarang ini, kalau di bulan Ramadan itu ya membiasakan diri itu untuk tadarus Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu. Nah, tadarus Al-Quran itu jelaslah ya, bagaimanapun juga merupakan ekspresi dari keimanan seseorang kepada Al-Quran. Tidak mungkin kalau orang itu tidak iman kepada Al-Quran kok kemudian
bertadarus Al-Quran ya. Pasti dia beriman ya. Sehingga disinilah ya, makanya puasa itu lalu ternyata juga akhirnya membentuk manusia yang bertakwa, yang beriman kepada Al-Quran itu. Mau tadarus ya. Tadarus itu kemudian ya tidak hanya sekedar membaca tentunya ya, karena kemudian dalam Al-Quran kita juga diminta untuk bertadabbur terhadap Al-Quran ya. Jadi mempelajari lebih dalam isi Al-Quran. Dan tentu saja kemudian ujung-ujungnya tidak hanya kemudian membaca dan memahami saja. Yang lebih lanjut dari itu tentu saja adalah kemudian mengamalkan Al-Quran ya. Jadi orang yang berpuasa itu sesungguhnya ya ekspresi dari keimanan dia kepada Al-Quran ya. Sampai dia mau bersusah-susah berpuasa, berlapar-lapar, berdahaga-dahaga ya. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk menjalankan ajaran Al-Quran. Sehingga betapa luar biasa ya. Berarti yang namanya puasa itu bisa membentuk seseorang itu menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran ya. Mau membacanya, mau bertadarus, mau mentadaburi, dan mau mengamalkannya. Idealnya ya, coba bayangkan uang menjalankan ibadah puasa yang begitu berat saja itu mau dan bisa nyatanya ya. Apalagi mengerjakan ajaran-ajaran Al-Quran yang lain yang saya kira tingkat keberatannya tidak lebih berat dibandingkan dengan puasa. Tentunya mestinya ya lebih bisa. Nah sehingga Masya Allah ya, jadi sekali lagi puasa itu memang betul-betul membentuk seseorang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara cirinya adalah orang yang beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Khususnya tentu saja adalah Al-Quran ya. Nah yang berikutnya, bahwa puasa itu juga membentuk orang yang bertakwa, yang cirinya di dalam ayat itu selanjutnya, kalimat berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kebalik ya mestinya ya. Tadi mestinya yang wa mimma razaqnahum yunfiqun yang setelah sholat ya. Tapi tidak apa-apa ya. Maaf ya, ternyata ada loncatan ya. Jadi yang wa mimma razaqnahum yunfiqun itu yang setelah sholat ya, sebelum beriman kepada Al-Quran tadi itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini juga membentuk kita sebagai manusia yang mau menginfakkan sebagian harta kita, baik itu yang merupakan infak wajib yang berupa zakat maupun infak yang sifatnya sunnah ya. Dan Nabi memang luar biasa di dalam kaitannya dengan infak di bulan Ramadan itu. Nabi secara eksplisit menyatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan ya, sebaik-baik sedekah atau semulia-mulia sedekah, seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan ya. Itulah sebabnya maka dengan rangsangan ini ya, lalu umat Islam itu nyatanya memang kalau di bulan Ramadan itu dengan senang hati itu bersedekah, dengan mudah bersedekah. Setiap malam tarawih seperti ini ada kotak berjalan ya, kita dengan mudah itu sedekah ya. Ada acara buka bersama, sedekah untuk berbuka bersama. Dan pahala sedekah untuk berbuka itu luar biasa. Makanya orang senang itu memberikan buka itu. Pahalanya sampai
sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Luar biasa. Ya. Makanya orang suka itu memberikan sedekah berupa iftar atau buka puasa itu. Ya. Nah, orang yang punya kelebihan harta biasanya juga memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memberikan zakat mal. Meskipun zakat mal itu sebenarnya tidak harus Ramadan, tapi karena zakat mal itu hitungannya adalah haul setahun. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang lebih lalu diberikan pada saat Ramadan juga. Nah, setidak-tidaknya ya, yang terkait langsung dengan bulan Ramadan itu tentu saja adalah yang disebut dengan zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu bukan zakat karena orang kaya, bukan. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Selama orang itu pada hari raya kok kemudian dia memiliki kelebihan harta untuk sekedar dimakan saja, itu sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Oleh karena itu memang kemudian prakteknya ya hampir semua orang Islam itu kemudian insya Allah ya melaksanakan perintah yang bernama zakat fitrah itu untuk melengkapi ibadah puasanya itu. Sebab kalau ibadah puasa tanpa diikuti dengan zakat fitrah itu apa namanya ya, digambarkan pahala ibadahnya itu masih menggantung begitu ya, sehingga zakat fitrah itulah yang kemudian melengkapi ibadah puasa Ramadan itu. Nah, sehingga jelas ya, dengan demikian maka Masya Allah ya, yang namanya ibadah puasa itu betul-betul mendidik kita umat Islam untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sekali lagi di antara cirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya, ya, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Dan itu sekali lagi dibuktikan dengan mau membayar zakat fitrah itu. Ya. Baik, ya, saya kira sampai di sini ya. 2 poin saja tambahannya ya. Jadi malam ini tadi kita sudah menambahkan bahwa puasa bisa membentuk orang yang bertakwa, yang cirinya adalah mau menginfakkan sebagian hartanya dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini, kita juga betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh, yang sekali lagi cirinya seperti itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.